Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ugi. Jadi pada video kali ini saya akan membahas suatu metode namanya multidimensional scaling atau biasa disingkat dengan MDS. Di video ini saya berikan contoh kasus dan penyelesaian dengan menggunakan software SPSS. Nah, contoh kasus ini merupakan contoh kasus yang pertama. Jadi kira-kira ini materinya dari sini sampai sini. Oke, teman-teman, materi ini teman-teman bisa download gratis di website saya namanya www.statkomat.com. Teman-teman bisa download gratis materi ini di www.statkomat.com. Materinya terletak pada bagian ini dia. Teman-teman bisa download tulisan dan datanya. Oke, di bagian multidimensional scaling. Dan juga teman-teman, ini website saya www.statkal.org. Teman-teman, saya ada membuat software statistik, bisa di-download pada bagian download. Dan juga ini channel YouTube saya namanya Statkomat. Jangan lupa dibantu subscribe. Oke, terima kasih. Kita mulai. Jadi, saya akan menjelaskan sekilas mengenai multidimensional scaling atau MDS. Jadi, teknik MDS atau disebut juga dengan nama perceptual mapping, ini merupakan suatu teknik yang dapat mentransformasi penilaian responden mengenai kemiripan, similarity, atau preferensi dari sekumpulan objek yang diteliti, misalnya merek mobil, ada Toyota, ada Honda, Suzuki, dan sebagainya, ke dalam ruang multidimensi atau multidimensional space, atau disebut juga dengan nama peta spasial atau spatial map, di mana berdasarkan peta spasial yang didapatkan dari penggunaan MDS, dapat dilihat kemiripan antar objek berdasarkan jarak atau distance antar objek. Jadi, kemiripan antar objek itu dapat dilihat berdasarkan letak atau jarak. Oke, kita langsung aja ke contoh kasus ya. Di sini ada contoh kasus. Nah, ini dia. Jadi di sini tabel 24 ini data penilaian secara rata-rata mengenai kepuasan atau kesukaan terhadap 8 merek kopi dari 100 responden atau dari 10 responden lah misalkan ya. Oke. Jadi teman-teman di sini ada 8 merek kopi. Merek kopi A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8 jenis merek kopi. Kemudian ada 4 atribut yang bakal dinilai. Atributnya ada harga, kemudian ada aroma, kemasan, sama kekentalan. Oke, contohnya seperti ini misalkan ya. Contoh sederhananya, jadi misalkan ada skala dari 1 sampai 10, misalkan ini, di mana 1 itu menyatakan tidak puas atau tidak suka. Kalau semakin dekat dengan 1 ya, sampai 10, semakin menuju 10, itu artinya semakin puas atau semakin suka. Jadi semakin mendekati 1, dia semakin nggak suka atau nggak puas. Semakin mendekati 10, semakin puas atau suka. Contoh, dari sisi atribut harga, kan ada harga, ada aroma. Kita fokus ke harga dulu misalkan. Jadi orangnya ada 10, ada Andi, Budi, Rina, Rini. Kemudian diasumsikan ke 10 orang ini sudah pernah mengetahui ke-8 merek kopi tersebut. Dia sudah tahu harganya, sudah tahu aromanya, kemasan, sama kentalan. Kemudian dari 10 orang ini diminta penilaian terhadap 4 atribut tersebut. Contoh, dari atribut harga untuk kopi merek A, si Andi itu memberi penilaian 9. Oke, terhadap harga ya. Harga itu diberi 9. Si Budi memberi penilaian 9,2. Rina
9, Rini 9, sampai dengan Jerry 9. Jadi, untuk atribut harga di merek A, kemudian kita rata-ratakan, 9,2. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa secara rata-rata harga di merek kopi A itu cenderung puas karena rata-ratanya 9 mendekati 10. Sehingga ini dia. Nah, ini dia. Gitu ya. Ini kan dari A. Sekarang B misalkan. Untuk harga untuk merek kopi B misalkan ya. Si Andi berpenilaian 2, Budi 2, sampai dengan Jerry 2,6. Kemudian dirata-ratakan 2,32. Ternyata atribut harga untuk merek atau jenis kopi B rata-ratanya itu 2,3. Itu cenderung secara rata-rata orang tersebut tidak suka gitu dengan harganya, itu tidak puas, mungkin karena mahal. Sehingga 2,32 ditaruh di sini. Nah, jadi data ini merupakan data rata-ratanya ya. Jadi kalau kita lihat dari harga, ternyata merek kopi A sama D itu secara rata-rata itu diminati. Karena rata-ratanya paling besar ya, A sama D. Dari sisi aroma, yang paling disukai itu ternyata merek kopi B sama E gitu ya, karena rata-rata tinggi itu. Nah, dari sini, dari data rata-rata ini, kemudian kita coba menggunakan metode MDS. Sehingga didapatlah hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, jadi kita akan memperoleh hasil seperti ini. Ini merupakan hasil dari MDS. Oh, ternyata kita bisa melihat bahwa dari sisi harga, misalkan, terjadi persaingan yang ketat antara kopi A dengan kopi D. Nah, dengan menggunakan MDS kita bisa melihat posisi dari ke-8 merek kopi tersebut berdasarkan 4 atribut tadi, harga, misalnya kemasan, aroma, kentalan itu ya. Nah, kemudian dari sisi kemasan ini ternyata merek kopi C sama F ini saling bersaing ya. Dari sisi aroma ternyata merek kopi B dan E saling bersaing. Nah, inilah kegunaan dari MDS. Kita bisa melihat posisi keunggulan dari masing-masing merek gitu. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan SPSS untuk menghasilkan peta seperti ini. Nah, jadi teman-teman, ini dari hasil penilaiannya kita perolehlah nilai rata-rata. Rata-rata inilah yang kemudian disajikan ke dalam ini. Nah, data inilah kemudian akan dipindahkan ke dalam SPSS. Nah, sekarang di SPSS kita buat input datanya seperti ini, teman-teman. Jadi di bagian ini atribut, di sini A, B, C, D sampai H. Kita lihat di sini di baris pertama ini atribut, kita memberikan value label ya. Kalau 1 itu harga, 2 aroma, 3 kemasan, 4 kentalan. Oke. Nah, kemudian di sini ini mereknya A, B sampai dengan H, seperti itu ya. Nah, di sini kita sudah lihat. Jadi contohnya untuk harga rata-rata harga ya. Rata-rata harganya untuk merek A 9,12, B 2,3 sampai dengan H 9,8. Ini sesuai dengan data yang ini ya, sampai kekentalan. Nah, sekarang kita akan menggunakan teknik multidimensional scaling. Caranya pilih analyze, kemudian pilih scale, kemudian pilih ini multidimensional unfolding. Oke, teman-teman, referensi bacaan saya mengenai MDS itu di bukunya yang ini. Nah, ini dia. Jadi yang saya baca, cuman teman-teman bisa baca yang agak bagus bukunya yang ini. Ini lumayan bagus, yang nomor 3 sama nomor 2. Oke, nomor 3 sama 2 bagus. Nomor 2, 3 sama 5. Itu lumayan bagus bukunya. Ada menyajikan tentang teknik MDS. Oke. Tadi kita ulang tadi ya. Kan kita pilih analyze, kemudian scale sama ini multidimensional unfolding. Nah, untuk mereknya dari A sampai H kita masukkan ke kotak proximities. Kemudian untuk atributnya di bagian rows. Dari sini teman-teman bisa pilih model.
Kemudian lakukan pengaturan seperti ini. Pada proximity transformation saya memilih linear ya. Kemudian di sini proximitasnya similarity atau kemiripan. Kemudian pilih OK. Kemudian pada option teman-teman, pada bagian klasikal itu saya pilih Spearman ya. Oke, seperti ini. Continue. Kemudian kita pilih kalau pada plot seperti ini pengaturannya pada plot. Kemudian continue dan OK. Maka muncullah hasilnya seperti ini. Nah teman-teman, ini grafiknya bisa kita edit dengan mengklik 2 kali. Nah, kita bisa mengaturnya. Misalkan ini kita ganti misalkan segitiga atau 10, warnanya misalkan merah. Fill-nya merah. Kita pilih apply. Nah, untuk harga misalkan kita bisa ganti misalkan bentuknya yang ini. Kemudian warnanya misalkan mau warna biru misalkan. Ukurannya 10, apply. Nah, seperti itu loh. Kita bisa mengatur tampilannya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata terjadi cukup persaingan yang ketat harga antara merek A dengan merek D. Itu karena merek A sama merek D itu dekat ya, artinya dia mirip dia. Mirip dari sisi apa? Dari sisi harganya. Dari sisi kemasan ternyata C sama F itu berdekatan ya. Artinya C sama F itu mirip. Itu bisa kita artikan terjadi persaingan dalam hal kemasan. Seperti itu dia. Oke teman-teman, sekianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.